Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nuraini, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Evi Lailawati, yang kedua Rohid Umar Al-Faruq, yang ketiga Wisnu Elan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi Pancasila Demokrasi Terpimpin. Aku takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Tak pernah terpikir oleh. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang latar belakang implementasi Pancasila Demokrasi Terpimpin. Sebelum demokrasi terpimpin, pemerintah tidak berjalan efektif. Partai politik saling bersaing dan berebut kepentingan. Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Pokok-pokok dalam konsep ini yakni dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat yang seimbang. Di sini juga dijelaskan pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru. Golongan fungsional, golongan karya. Maka pada 9 April 1957 Soekarno melantik kabinet berkaki 4 atau kabinet karya. 4 unsur yang terwakilkan di kabinet karya yakni Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut NU, dan Partai Komunis Indonesia. Sementara golongan dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada 6 Mei 1957. Isinya 41 wakil dan dari berbagai golongan karya mulai dari pemuda, tani, buruh, wanita, cedek-lawan agama, kedaerahan, dan lain-lain. Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUDS 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum pada 1955. Tapi persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan UU baru atau undang-undang baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Politik implementasi Pancasila pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu demokrasi terpimpin, kita mengulang kembali apa itu demokrasi parlementer. Kehidupan demokrasi terpimpin latar belakangi oleh demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, banyak persaingan-persaingan yang mengakibatkan runtuhnya kabinet pada masa itu. Tidak hanya itu saja, demokrasi parlementer juga tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret atau yang dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959 yang isinya 1. Membubarkan Konstituante, 2. Memperlakukan yang kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara, 3. Membentuk MPRS. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 diterima baik bagi masyarakat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekret 15 Juli 1959, berakhir pula demokrasi parlementer yang digantikan dengan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terbesar yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak partai-partai yang dianggap tidak sejalan dan
akan dibubarkan paksa oleh pemerintah. Pada tahun 1961, hanya ada 10 partai politik, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSSI, IPKI, Perkindo, dan Perki. Dampak dari implementasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Meskipun diterima baik oleh rakyat dan bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang belum stabil, dalam perkembangan demokrasi terpimpin banyak melakukan penyimpangan. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Seharusnya anggota MPRS tersebut dipilih dengan cara pemilu, bukan ditunjuk dengan presiden. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang ketiga, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak namun tetap aktif ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Pada intinya, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh terlalu banyaknya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sehingga pemerintah di Indonesia cenderung mengarah pada pemerintahan yang terlalu otoriter.